Oh iya, belakangan ini banyak banget teman-teman yang nanya aku di DM Instagram kayak gini nih. Gus Aldi, apakah dengan sholawat hajat kita bisa dikabul oleh Allah? Atau ada lagi yang kayak gini, Gus Aldi, apakah dengan banyak membaca sholawat jodoh kita cepat didekatkan oleh Allah? Dan lain sebagainya. Mereka bertanya tentang fadilah-fadilah sholawat, teman-teman. Nah, di sini aku ingin sedikit menjawab kepada kalian bagaimana keberkahan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu kita sering dengar juga, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Orang yang sholawat sama Nabi satu kali, maka Allah akan menjawab sholawatnya 10 kali. Dan Imam Al-Haddad bilang bahwa orang yang mendapatkan sholawatnya Allah satu kali aja, maka itu sudah mencukupi kebutuhannya dunia wal akhirah. Artinya sholawat ini walau hanya diucapkan satu kali sudah mengandung keberkahan yang sangat banyak, teman-teman. Di mana sebuah keberkahan itu sudah mencakup semua hajat yang kita inginkan tanpa kita harus sebutkan satu persatu. Dan istimewanya lagi, sholawat itu juga bisa menjadi wasilah terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala nabi. Doa kita itu terhalang manakala kita belum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya dengan membaca sholawat kita mempermudah doa kita untuk bisa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, teman-teman, kalian itu nggak perlu mengkotak-kotakan atau memisah-misahkan harapan kalian ketika membaca sholawat. Karena dengan membaca sholawat, tanpa disadari kalian itu sudah meminta semuanya. Meminta keberkahan, meminta jodoh, meminta harta yang berlimpah, meminta semua hal yang baik di dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Saya ibaratkan gini, kita beli mobil nih, di mobil itu kan udah ada ban, udah ada setiran, udah ada klakson, udah ada spion dan lain-lain. Tapi kita ketika mau beli mobil cuma mesen spionnya doang, kan rugi, teman-teman ya. Jadi ambil aja semuanya. Jadi ketika kalian bersolawat, utamakan solawat yang kalian baca itu adalah murni rasa cinta kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang mencintai Nabi Muhammad tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhirnya semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Pada video ini aku juga ingin menyampaikan pesan pada teman-teman. Ketika kita melihat seseorang yang udah sukses, ini ada satu slogan, manjada wajada. Weh, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkan sesuai target yang dia inginkan. Dan juga kita itu harus senantiasa berbaik sangka kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, beliau katakan, nahnu inda zanni abdi bi falyazanna bima syaa. Allah itu bersama prasangka kita, teman-teman. Apabila kita berprasangka bahwa kita akan sukses, maka Allah akan memberikan kesuksesan itu. Oke teman-teman, belakangan ini ada banyak banget teman-teman yang nanya ke aku kayak gini, boleh nggak sih aku mengidolakan seorang artis atau idola-idola milenial lainnya? Atau ada juga yang bertanya gini, boleh nggak sih aku mengidolakan artis Korea? Di sini aku akan sedikit sharing, teman-teman. Bukannya aku melarang kalian itu mengidolakan sosok artis atau artis Korea misalkan, tapi dari pertanyaan ini aku ingat satu hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kalian mencintai sosok artis, maka kelak kalian akan dikumpulkan bersama artis tersebut. Dan bagaimana jadinya ketika kalian mengidolakan sosok artis yang tidak seiman dengan kalian? Waliyadzubillah min dzalik. Maka dari itu, teman-teman, aku mengajak kalian semua untuk selalu mengidolakan idola utama kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan mengidolakan Nabi Muhammad, mempelajari sunnah beliau, menjalankan sunnah beliau, insya Allah kita semua akan dikumpulkan di dalam surga. Yang di dalam surga itu ada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Oke teman-teman semua, sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha, Lebaran Idul Adha atau Idul Kurban bisa disebut juga ya. Nah, ini banyak muncul pertanyaan di benak aku tentang bagaimana banyaknya saudara-saudara kita yang mencari hewan kurban yang harganya murah. Nah ini ya. Oke teman-teman, Indonesia selalu mengenal ada uang, ada barang gitu ya. Kalau harganya lebih mahal, biasanya barangnya lebih bagus. Nah ini juga berlaku kepada hewan kurban. Semakin harganya mahal, maka hewannya akan semakin bagus, semakin besar, dagingnya semakin banyak. Artinya ketika kita melaksanakan kurban, kalau kita memurahkan atau mencari hewan kurban yang paling ekonomis, itu sudah dipastikan hewannya juga akan seadanya. Artinya ketika kita melakukan kurban, kurang afdol kalau kita memilih hewan kurban yang
harganya itu murah, kecuali kalau kita nggak mampu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mampu, usahakan, ini mah usahakan, kita itu mencari hewan yang paling bagus, hewan yang paling mahal bila perlu, kalau memang ekonomi kita mampu. Jangan sampai kita begini, kita hidup di dunia nih, pengen punya rumah yang mewah, kita pengen punya mobil yang mewah yang paling mahal. Tapi begitu kita mau berkurban, kita selalu pengennya kurban yang paling murah. Padahal itu kendaraan kita di akhirat loh. Proses kurban ini adalah yang pertama untuk mensucikan harta kita. Yang kedua itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya aja udah berkurban, kurban gitu ya. Maknanya aja sudah mengorbankan sesuatu. Artinya janganlah memberikan atau mengabdikan diri kepada Allah dengan harga yang murah, dengan harga yang minim, dengan harga yang niat nggak niat gitu. Jadi kurban harus penuh dengan niat. Kalau kita memang mampu, beli yang paling mahal, beli yang paling bagus. Dengan demikian pahala yang kita dapatkan dan ridho Allah yang kita dapatkan akan betul-betul maksimal, dan kita akan dijadikan hamba yang istimewa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi teman-teman semua ya. Ada banyak banget pertanyaan yang bertanya kepada aku, Gus Aldi, fadilahnya puasa Senin Kamis itu apa sih? Nah teman-teman semua, yang pertama aku akan bahas tentang puasa hari Senin ya. Kenapa kita disunahkan untuk puasa hari Senin? Karena dulu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah menjalankan puasa Senin gitu? Nah Rasulullah menjawab, hadza yauma wulidtu, ini adalah hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini jadinya disunahkan kita untuk melaksanakan puasa hari Senin sebagaimana Nabi melakukan puasa. Juga kita disunahkan melakukan puasa di hari kelahiran kita teman-teman. Misalkan teman-teman lahir di hari Selasa atau Rabu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah di hari itu, tapi teman-teman tetap boleh melakukan, karena puasa hari kelahiran itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan puasa hari kelahiran itu kita mendapatkan dua keunggulan sekaligus. Yang pertama keunggulan maknawi, yang kedua keunggulan hakiki. Maknawinya gimana sih? Maknawinya itu kalau kita benar-benar melakukan puasa ya, benar-benar melakukan puasa dan kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, menjaga makan kita, menjaga minum kita, menjaga syahwat kita, nafsu dan lain-lainnya. Yang kedua secara hakiki, puasa artinya kan menahan ya. Kita di hari milad kita benar-benar melakukan introspeksi atau muhasabah. Di usia sekarang ini kita sudah melakukan kebaikan apa dan sudah melakukan keburukan apa. Jadi nilai puasanya itu ada dua makna. Kebiasaan orang berpuasa itu ada berbagai macam tipe. Yang pertama adalah dia banyak meningkatkan amal ibadahnya teman-teman. Ketika berpuasa umumnya orang-orang itu tidak puas dengan sholat fardu doang, tapi juga dia memperbanyak sholat sunnahnya, memperbanyak sedekahnya dan lain-lain, memperbanyak bacaan Al-Quran juga. Yang kedua, orang yang berpuasa itu punya kesanggupan menahan maksiat ya. Jadi kalau kita lagi puasa, minimal kita takut puasa kita batal teman-teman ya. Kita takut marah-marah, kita takut berbuat maksiat, takut menyakiti orang lain, karena saking takutnya kita puasa kita batal. Minimal kayak gitu. Makanya orang yang berpuasa kalau rajin itu latihan meredam nafsunya dia sendiri hingga akhirnya dia menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, puasa hari Kamis. Kenapa kita disunahkan melaksanakan puasa hari Kamis? Karena kata Nabi Muhammad SAW, haza al-yaum yauma yurfa'ul amal. Hari Kamis adalah hari ketika amal ibadah kita dilaporkan atau disetorkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ingin ketika amalnya disetorkan, beliau dalam keadaan berpuasa. Nah mungkin itu aja sharing yang singkat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua semakin termotivasi untuk melaksanakan puasa hari Senin dan hari Kamis, dan puasa sunnah lainnya yang disyariatkan oleh agama kita. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, di DM Instagram kemarin banyak banget yang nanya ke aku kayak gini, Gus Aldi, keutamaannya sholat tahajud tuh apa sih? Kalau sholat hajat itu kan udah jelas ya, namanya aja hajat. Berarti kalau kita punya hajat, cara mengabulkannya atau metode mengabulkannya adalah minta kepada Allah melalui sholat hajat. Kalau sholat istikharah juga sama, istikharah, mohon petunjuk. Kalau kita lagi bingung, punya masalah banyak, kita pengen minta petunjuk, nah kita sholat istikharah. Nah kalau sholat tahajud,
Itu keutamaannya apa sih Gus Aldi? Nah ini teman-teman yang sedikit mau aku bagi keutamaan dari sholat tahajud itu ada 4 teman-teman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaf'atha rabbuka maqaman mahmuda. Yang pertama Allah menjelaskan Allah akan angkat derajat dan karir kita dan ditempatkan maqaman mahmuda, di tempat yang terbaik. Artinya orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud ini biasanya akan mendapatkan posisi-posisi yang mulia di tempat-tempat kerjanya. Atau kalau dia tidak mendapatkan jabatan yang mulia, dia paling tidak mendapatkan penghargaan yang mulia dari lingkungannya. Kalian tahu nggak, sahabat Nabi itu nggak semuanya jadi ustadz ya. Tapi kita lihat Abu Bakar Siddiq, beliau itu adalah diplomat dan pebisnis yang sukses teman-teman. Terus Utsman bin Affan, pedagang kaya raya. Lalu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang terkaya di Mekah dan Madinah. Padahal beliau waktu datang ke Madinah itu hanya membawa 1 pakaian aja. Lalu dalam 3 bulan Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan kekayaan sekitar 80 ribu dinar. Kalau 80 ribu dinar, 1 dinarnya 2,5 juta. Itu artinya Abdurrahman bin Auf dalam 3 bulan punya kekayaan sekitar 0,5 triliun teman. Dan beliau memiliki aset 10.000 unta. Oh, sekarang unta berapa? Mungkin sekitar 15-20 juta. 10.000 unta. Dan kambingnya udah nggak keukur, banyak banget. Ini karena keistiqomahan para sahabat untuk melaksanakan sholat tahajud, sehingga dunianya itu mudah. Dan di dalam sholat tahajud Allah meminta kita untuk membaca doa ini. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Membaca doa ini maka Allah akan mempermudah segala aktivitas kita. Itu yang kedua. Kalau yang tadi ditempatkan di dalam posisi yang mulia, yang kedua adalah mempermudah segala aktivitas. Jadi kita mau ngapain aja bawaannya gampang teman-teman. Dan yang ketiga, Allah akan melepaskan segala macam kesulitan yang ada di depan kita. Sebagaimana doa yang kita baca, wa akhrijni mukhraja sidqi. Allah akan melepaskan itu ya, segala macam kesulitan yang ada di depan kita akan dilepaskan. Tadi kita udah tempatkan posisi yang mulia, aktivitas kita digampangin. Nah yang ketiga ini, kalau ada kesulitan akan dihilangkan oleh Allah SWT. Dan yang keempat, kalau ada yang mengganggu ya, kalau ada yang mengganggu maka Allah yang akan langsung turun tangan untuk membereskan gangguan tersebut. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini teman-teman yang bisa aku bagi. Mudah-mudahan 4 tips ini bisa memotivasi kita untuk rajin dan istiqomah melaksanakan tahajud. Dan juga di dalam perintah tahajud ini Allah menggunakan kata asa, bukan la'alla ya. Jadi kalau asa itu kalau la'alla itu kita harus melaksanakan dengan penuh penuh keistiqomahan dan penuh dengan usaha yang keras, baru bisa terkabul. Tapi kalau asa, ini kalau dilakukan dengan ikhlas, walaupun tidak terlalu banyak volume tahajudnya, atau tidak terlalu istiqomah sekalipun, itu maka Allah akan langsung memberikan teman-teman. Jadi tahajud ini betul-betul ampuh banget, walau kita mungkin belum mampu untuk istiqomah dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang rutin sekali. Tapi tahajud ini sangat-sangat ampuh dan sangat-sangat caspleng ya. Sekali tahajud insya Allah akan langsung dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mudah-mudahan ini sharingnya bermanfaat dan membuat kalian jadi termotivasi untuk rajin tahajud ya. Nah, belakangan ini ada banyak kasus ya tentang kecelakaan di perjalanan. Terutama kemarin ada artis dari Vanessa Angel sama suaminya yang wafat di dalam kecelakaan dalam perjalanan gitu. Nah ini teman-teman semua, walaupun takdir kematian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun ikhtiar kita juga penting di dalam melakukan perjalanan. Seperti aku sendiri sering mencontohkan pada teman-teman semua, kalau kita hendak memulai perjalanan senantiasa membaca doa Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bisa ditambahkan dengan subhanalladzi sakhkhara lana hadza
wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau nggak hafal juga boleh bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kamu sopir, kamu bawa penumpang banyak, kamu baca bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi satu orang yang berdoa, insya Allah kita sudah berikhtiar, semoga Allah selamatkan kita semua bersama-sama. Kayak gitu teman-teman ya. Ini penting banget kita lakukan, karena di samping kita bertawakal, kita berusaha ngecek mobil dan lain-lain, doa itu juga salah satu hal yang paling penting. Karena buat aku, orang tua itu adalah satu hal yang paling penting di dalam hidup aku, yang mempengaruhi semua keadaan hidup aku guys. Aku cari uang buat orang tua aku, pokoknya semua hal yang aku lakuin di dunia ini adalah untuk kebahagiaan kedua orang tua aku guys. Jadi otomatis kalau mereka berdua sakit, aku bakal kebingungan banget guys. Dan aku nggak bakalan konsen untuk bikin video-video. Alhamdulillah sekarang juga ayah aku udah dalam masa pemulihan. Aku minta doanya dari teman-teman semua, semoga ayah aku cepat sembuh guys. Nggak lupa juga dalam kesempatan kali ini aku ngingetin teman-teman semua untuk selalu mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta kita kepada apapun di dunia ini. Nah, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga Nabi Muhammad SAW lebih dia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini guys. Jadi aku mengajak kepada teman-teman semua, marilah kita bersama-sama untuk bisa mengidolakan Nabi Muhammad SAW lebih dari idola kita yang ada di dunia ini. Oke teman-teman semua, di video yang lalu aku tuh pernah memotivasi teman-teman semua yang hadisnya seperti ini. Kata Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai Rasulullah SAW. Cintaiku, kata Rasulullah. Dan orang yang mencintai Rasulullah atau mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, timbul lagi pertanyaan dari teman-teman semua, Gus Aldi, sunnah itu seperti apa maksudnya? Katanya. Ada nih orang-orang yang mungkin baru mengenal Islam, atau memang sudah lama kenal Islam tapi nggak tahu sunnah ini makna yang sebenarnya seperti apa. Nah ini teman-teman ya, sunnah itu adalah hal yang kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan kalau kita nggak mengerjakannya ya nggak apa-apa, kita nggak dapat dosa. Itu sunnah. Namun sunnah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada sunnah qauliyah, yang kedua ada sunnah fi'liyah, dan yang ketiga ada sunnah takririyah. Nah yang pertama aku mau jelasin sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu adalah segala perintah atau anjuran yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah, anjuran, juga larangan atau cegahan. Misalkan ada sahabat yang melakukan sesuatu, Nabi cegah, atau Nabi memerintahkan, misalkan kalian puasa, nah, kalian misalkan umroh atau apapun itu, maka ini namanya sunnah qauliyah. Jadi hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW atau juga dilarang ya, itu namanya sunnah qauliyah. Ada lagi yang namanya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi melakukan, lalu sahabat ada yang lihat, maka itu ditiru oleh para sahabat, itu namanya sunnah qauliyah. Seperti kalau kita pakai siwak, terus pakai sorban, memakai parfum dan wewangian sejenisnya, juga minum sambil duduk dan lain-lainnya, itu namanya sunnah fi'liyah. Nah ada lagi ini yang namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu maksudnya adalah sunnah yang mengambil petunjuk dari diamnya Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu kan orang yang paling menegakkan kebenaran atau mengevaluasi suatu hal maksiat. Jadi kalau ada maksiat langsung di-cut sama Rasulullah dan diberi arahan. Namun kalau pada suatu masalah Rasulullah mendiamkan sesuatu, ini berarti boleh gitu. Jadi para sahabat itu melakukan sesuatu nih di depan Nabi Muhammad SAW, lalu Rasulullah diam, atau diamnya itu menikmati, atau beliau tidak melarang, maka sepanjang tidak ada larangan dari Rasulullah, maka ini dinamakan sunnah takririyah dan boleh dilakukan. Nah itu tadi 3 jenis sunnah yang aku tahu. Barangkali teman-teman lain ada yang lebih tahu, jadi boleh tulis di kolom komentar ya.
Mudah-mudahan motivasi atau hasanah yang singkat ini bisa menambah pengetahuan kita semua dan juga mengingatkan aku juga. Barangkali aku nonton video ini kalau aku lupa. Oke teman-teman, aku di sini mau nyampein kepada kalian semua pentingnya sholat duha. Jadi selama ini kenapa orang-orang melihat karir aku melesat katanya ya, terus uang aku banyak, sultan beda. Itu salah satu tipsnya adalah aku rajin sholat duha teman-teman. Jadi merutinkan setiap hari sholat duha. Kenapa? Kalau kita bedah sholat duha itu lebih dalam, sholat duha itu gini teman-teman, di dalam tubuh kita itu ada 360 persendian atau ruas-ruas kayak gini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh banyak, kalian hitung sendiri aja, ada 360. Nah 360 persendian itu butuh sedekah setiap harinya teman-teman. Jadi dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah melunaskan sedekah dari 360 persendian tadi. Alhasil orang yang rajin sholat duha itu hidupnya akan jadi berkah. Kenapa? Ya karena 360 kali sedekah itu tadi ya teman-teman ya. Jadi kalian nih yang belum hidupnya belum berkah atau masih kekurangan, banyak-banyakin sholat duha. Insya Allah dengan sholat duha rezeki kalian akan mudah, akan semakin bertambah setiap harinya dan akan semakin berkah.